Saya Keisha sungguh-sungguh percaya dan tahu bahwa saya ini diciptakan dan sangat berharga di mata Tuhan. Saya sendiri juga menyadari bahwa pujian, validasi dari orang itu mungkin sesaat membuat saya merasa oh ya bagus. Gitu. Cuman itu tidak selamanya, tidak kekal. Maksudnya orang-orang itu nanti berbalik dari saya atau apa ya. Tadi kan saya menaruh harga diri saya pada mereka kayak gitu. Nah, namun pada hari ini juga saya diingatkan kembali bahwa mau kayak gimana pun orang lihat saya tetap di mata Tuhan itu yang paling penting. Bagaimana Tuhan lihat saya itu adalah yang terutama dan itu yang saya kejar. Jadi saya tahu saya berada di mata Tuhan karena Tuhan ciptain saya. Gitu. Good point. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah mati untuk menebus Kesia menjadi miliknya. Kita bukan hanya masterpiece, tapi kita diciptakan untuk berelasi dengan Tuhan dan menikmati kasih-Nya. We are His. Ya, luar biasa. Kemudian yang ketiga, secara apologetikan ya, bagaimana kita dapat membuktikan kepada remaja bahwa harga diri kita itu fixed, tetap dari Tuhan, bukan fluctuating atau naik turun, gitu, tergantung dari tren media sosial. Kira-kira gimana? Membuktikan sebetulnya begini, apa yang membuat ini sulit bagi anak remaja? Karena pengalaman yang dialami itu berbeda dengan apa yang dikatakan di Alkitab. Jadi misalnya Alkitab mengatakan kamu berharga, tapi lingkungan tidak menghargai. Jadi ada hambatan, lalu nilai-nilai pengakuan dan sebagainya. Jadi bagaimana supaya anak muda ya, teman-teman seumuran kamu dan yang lebih muda, yang kecil-kecil aja sudah mulai terpengaruh ya, mau bawa barang aja harus yang bermerek, gengsinya. Aduh, dan itu terjadi. Jadi bagaimana? Jadi supaya penghalangnya itu harus yang disingkirkan. Karena penghalang ini membuat generasi muda itu tidak mudah untuk mempercayai bahwa this truth, kebenaran ini benar-benar true for me and for you. Jadi ketidakpercayaan itu seringkali karena pengalaman mereka. Tetapi anak-anak yang dibesarkan dari keluarga yang menerapkan prinsip di dalam Alkitab. Jadi papa mama merepresentatifkan Tuhan pencipta. Memperlakukan anak sebagai milik Tuhan yang berharga. Nah, itu akan menolong. Jadi apologetikanya itu dalam bentuk memberikan pengalaman yang benar, yang menerjemahkan apa kata Alkitab. Guru di sekolah, mau muridnya itu lambat belajar, mau muridnya itu terbata-bata, mau muridnya itu banyak sekali kekurangannya. Cara guru mendekati, mempengaruhi untuk murid-murid untuk belajar itu harus sama. Mau yang kaya, yang kurang kaya, yang sejahtera, kurang sejahtera, mau yang cantik, mau yang cakep, mau yang wajahnya mungkin tidak semenarik yang lain. Guru harus mengasihi dengan setara. Dan itu harus dirasakan ya, karena kasih kan tidak bisa pura-pura. Nah, jadi ketika murid di sekolah, ketika anak di rumah, ketika kita mengalami orang di sekitar kita yang mengatakan Tuhan itu menghadirkan Tuhan. Nah, itu apologetika yang sebenarnya. Number one. Number two, menolong anak-anak itu untuk terus-menerus bertemu dengan Tuhan melalui membaca sendiri Alkitab. Karena waktu membaca Alkitab, ya Roh Kudus akan bekerja. Jadi apologetikanya adalah pada waktu kita bisa meyakinkan anak muda. Nih, kamu pilih mana? Percaya apa kata orang, apa percaya kata Tuhan? Karena pilihanmu menentukan. Nah, jadi dari sini kita akan memberikan jawaban. Maknai hidupmu dengan logika yang benar. Bahwa ketika saya memilih mempercaya apa kata Tuhan itu lebih logis daripada memilih apa kata orang, benar nggak? Iya. Ya udah. Nah, jadi dengan hal-hal sederhana seperti ini tapi bisa dilakukan. Jadi kalau orang tua belum melakukan dan sudah melakukan yang salah harus minta maaf. Kemudian teman-teman peers ini harus saling menolong, saling menguatkan. Jadi no bullying itu penting karena bullying itu menjadi penghambat. Bullying ini jadi mendilet atau merusak
apa yang sedang dibangun dengan baik. Dan yang penting adalah Roh Kudus itu memberikan jaminan, memeteraikan kita. Dan harus diteguhkan dengan membaca sendiri Alkitab. Oke. Benar sih Bu, kadang kan juga seringkali itu anak-anak mungkin di rumahnya sudah, dan kutip orang tuanya mungkin udah bukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Tapi kadang karena di sekolah kan anak-anak, apalagi kan kayak Keisha nih kan 8 jam lebih kan di sekolah, sampai di rumah ya cuma makan, tidur, bisa sekolah lagi. Jadi waktunya banyak dihabisin di sekolah gitu. Nah, kan juga ada kadang-kadang ini ada sekolah yang murid-muridnya mungkin ya gimana gitu. Dan itu juga menjadi salah satu bumerang juga buat anak-anak gitu. Benar. Oke. Kemudian gini Bu, gimana sih cara jelasin ke anak-anak, bagi ke generasi Keisha, kalau Tuhan itu bukan satpam yang melarang kita untuk bersenang-senang, tapi pencipta yang paling tahu cara menggunakan produknya, yaitu kita, supaya tidak rusak. Karena ya kalau dibandingin sama anak-anak yang mungkin tidak percaya Tuhan Bu ya, Keisha sendiri memang dalam tanda kutip terlihat lebih nggak bebas. Contoh nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Terus kadang nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ gitu kan. Mungkin kayak seakan-akan Tuhan mengekang kita. Gimana Bu kira-kira? Iya, sebetulnya kata kuncinya begini guys ya. Ketika seorang merasa dipenjara oleh peraturan atas nama Alkitab, misalnya kamu harus hidup kudus ya, jangan terjebak pornografi, menjaga kesucian, kalau perempuan ya jangan pernah menyerahkan sebelum menikah gitu. Kalau kebenaran ini diterima sebagai sebuah berkat, maka itu tidak dianggap sebagai satpam gitu ya. Tapi kalau kebenaran diterima sebagai batasan, berarti problemnya adalah sedang mencurigai Tuhan. Ya kan? Misalnya, nih kasih contoh. Mama bilang sama Kesia, ini buahnya sudah kadaluarsa, kalau kamu makan kamu akan sakit perut. Ya kan? Padahal ini buah kamu suka sekali. Waktu mama bilang begitu, kalau kamu percaya perkataan mamamu, kamu akan menerima itu sebagai berkat. Tapi kalau kamu merasa mama ini membatasi padahal makanan saya suka, maka kamu merasa sebagai ada satpamnya. Nah, jadi sekarang siapa yang tahu ini baik untuk kita atau tidak baik untuk kita? Yaitu Tuhan yang menciptakan kita, yang mendesain kita. Kalau otak kita diisi dengan pornografi, itu merusak kerja saraf otak. Dan itu sudah terbukti. Ilmu membuktikan kalau otak kita diisi dengan pikiran-pikiran negatif, kotor, pornografi, itu akan merusak. Ilmu psikologi yang mengatakan kalau kita menyimpan sampah di pikiran kita, hal-hal yang toksik, yang negatif, membuat stres dan macam-macam. Itu betul, ya kan? Jadi, dalam tanda petik batasan yang Tuhan beri itu untuk menolong kita menikmati kebaikan Tuhan. Jadi kuncinya apa? Harus percaya. Kalau kita mengatakan begini, for our goodness. Nah kalau tidak percaya, ya itu tadi mencurigai Tuhan. Tuhan tidak mau gua senang-senang. Emangnya Tuhan tidak mau kita senang? Tuhan justru mau kita senang yang aman, senang yang membahagiakan. Yaitu apa? Tinggal dekat aku. Dan kenyataannya semua orang yang berjalan benar, kalau kita tanya, hidup bebas dan hidup benar, at the end mana yang lebih baik? Hidup benar, ya toh. Cuma kelihatannya di depan hidup senang itu sepertinya bebas, merdeka. Yaitu karena sudah misleading. Karena dosa itu membuat mata kita ini kabur, nggak bisa melihat kebenaran, ya kan? Jadi ketika kita percaya sama Tuhan, apa yang Tuhan katakan pasti baik untuk kebaikan kita. Udah kata kuncinya di sana. Jadi kalau sampai punya pikiran satpam, berarti memang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ya. Seumur saya ini, saya kan sudah tua nih guys ya, umur saya mungkin 4 kali lipat kamu ya. Enggak, 3 kali lipat ya. Nah, saya harus bersaksi. Tuhan itu adalah yang terbaik. Jalannya terbaik. Kalau saya mau menyimpang, justru itu mencelakakan saya. Apa yang Alkitab katakan itu benar. Kalau kita taat dengan percaya,
itu berkat terbesar. Hidup kudus, hidup dalam kebenaran, this is the best way in our lives. Gitu. Thank you. You are welcome. Oke, ya jujur sih ya, Keisha juga belajar banyak sih, Bu, ya. Bagaimana Tuhan tuh bukan satu, tapi kayak orang tua yang berharap anaknya tuh hidupnya baik, kayak gitu, hidupnya bahagia. Karena Keisha sendiri percaya Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Good. Dimana semua yang dilakuin, semua yang dia omongkan ke kita melalui Alkitab tuh tujuannya buat kita, untuk keuntungannya kita, bukan untuk diri dia sendiri juga. Gitu. Jadi bisa dibilang kesalahan berpikir bagi orang-orang yang merasa Tuhan itu mengekang, padahal Tuhan itu melindungi. Itu adalah lebih ke pola pikir ya, Bu, ya. Jadi ya bisa dibilang sangat penting buat kita juga generasi sekarang untuk bisa saling menolong, saling mengingatkan juga untuk teman-teman kita yang mungkin sedang bergumul dalam hal ini, kayak gitu. Oke, terima kasih ya Bu Magda atas penjelasannya tentang validasi diri. My pleasure. Kita juga sudah belajar bagaimana standar harga diri kita itu tidak ditentukan oleh dunia dan segala isinya, melainkan hanya melalui Tuhan saja, di mana Dia adalah pencipta kita sendiri. Dan kita juga sudah memahami bahwa validasi seharusnya dimaknai dengan cara sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Dan buat teman-teman yang sudah setia menyaksikan tayangan hari ini, terima kasih banyak ya sudah menyimak episode berkat kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God be with us. See you.